Mau mulai? Oke. Biasanya kita dimulai dengan dibuka dan baca buku, Bunda. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara kajian bulan suci Ramadan ini, kuliah subuh ya. Dan marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur kita yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya dan diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan mulia ini. Izin kenalkan diri, saya Julia Putri Nur, sangat berbangga hati sebagai alumni ke-55 diberikan kesempatan menjadi moderator di hari ke-6 Ramadan ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan kajian dan kuliah dari Coach Nakoy yang kita kenal sebagai motivator dan juga guru kita yang biasa dipanggil dengan Ustadz atau Master Nakoy yang nantinya akan memberikan pemaparan mengenai tema penyucian jiwa. Saya sangat tersentuh dengan tema pada hari ini ya, penyucian jiwa. Sebagai murid juga alumni dari kelas Seven Awareness, kita perlu banyak mengambil kesempatan untuk belajar kembali dan ngecharge ilmu kepada coach kita, Bapak Nakoy, yang memiliki pemahaman mendalam tentang sebuah kebangkitan diri atau kesadaran. Dan sebelum kita rayu beliau untuk hadir, kita akan bacakan buku yang Seven Awareness, yang sama-sama mungkin kita sudah miliki ya, Ibu ya. Di sini adalah Ramadan ke-6, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasihan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran As-Syams ayat 91, surah 91 ayat 8 sampai 10. Setiap manusia pada awalnya adalah suci dan fitrah ibarat kertas putih. Namun dengan berjalannya waktu dan usia, kesalahan, dosa, dan kehilafan yang datang padanya membuat dirinya menjadi pribadi yang black white. Hitam putih terkadang hitam, kadang kala putih, terkadang baik juga terkadang buruk. Setiap hari selalu ada peperangan batin antara si baik dan si buruk dalam diri kita. Setiap selesai jiwa ini berbuat negatif atau maksiat, jiwa kita yang baik akan menangis pilu meratapi kejadian yang sudah terjadi. Sebaliknya, bila kita berbuat baik atau yang bermanfaat, jiwa yang negatif akan merasa terjepit kesakitan tiada tara. Begitulah drama jiwa kita bila sudah mulai terkotori oleh hawa nafsu yang membuat kita menjadi manusia seperti binatang atau animal human. Namun bila kita justru berhasil mengalahkan jiwa yang buruk dan lembaran ini selalu putih, kita akan menjadi manusia di atas rata-rata. Uniknya, terkadang kita sendiri justru tidak menyadarinya bahwa kita sedang membuat lubang hitam pada jiwa kita. Simaklah cerita bagus berikut ini. Suatu hari ada dua ibu datang kepada Isah karena saya pernah berbuat dosa dan saya malu pada Allah. Dosa saya besar sekali Pak Kiai, sambil menangis. Ia bercerita, sementara kalau saya sih nggak ada sama sekali. Lalu Pak Kiai berkata, baik ibu-ibu, ibu-ibu yang saya hargai, bolehkah sekalian ambil batu di jalan sebanyak kantong plastik ini? Buat ibu pertama, tolong ambil batu yang besar saja satu buah, dan buat ibu yang terakhir, silakan ambil sekantong batu kecil. Tak lama, kedua ibu tersebut langsung keluar dan beberapa menit kemudian membawa apa yang diminta oleh sang kiai. Lalu Pak Kiai bertanya, ibu pertama, kau membawa satu batu besar. Seandainya saya minta kepadamu untuk mengembalikan,
batu itu di mana kau ambil? Masih ingatkah? Saya menjawab, sang ibu menjawab, saya ingat Pak Kiai. Lalu sang Kiai bertanya kepada ibu yang kedua, wahai ibu, engkau banyak sekali membawa batu kerikil. Seandainya saya minta tolong kembalikan batu-batu itu ke dalam tempat semula. Apakah masih ingat di mana letaknya? Ibu kedua langsung menjawab, saya lupa Pak Kiai. Sambil menggeser duduknya, Pak Kiai menasihati keduanya. Ketahuilah, wahai saudariku, jika dosa besar mungkin kita ingat, maka dosa kecil mungkin tidak akan kita ingat di mana tempatnya akan kita kembalikan. Ini bukunya sedikit terpotong, tapi insya Allah itu sama maknanya. Sehingga secara garis besar bahwa kita tidak bisa merasa bersih atas dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu. Karena jika kita melakukan satu maksiat yang teringat dalam diri kita, itu mampu kita ingat dan kita bisa bertobat di dalamnya. Tapi kalau yang kecil-kecil, mungkin akan sulit kita untuk mengingatnya di mana sih, kapan sih, dan pada saat apa kita melakukan dosa itu. Mungkin sekilas dari apa yang disampaikan dengan penyucian jiwa ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengingat semua hal yang pernah kita alami dalam perjalanan fase kehidupan kita sebelum hari ini kita berhadap-hadapan, ceritanya seperti itu ya. Jadi sepanjang usia kita, kita dihadapkan dengan sebuah perjalanan dosa yang mungkin sebagian kita ingat, sebagian kita tidak tahu lagi ada di mana letak dosa kita mulai. Namun sebelum nanti mendapat paparan dari Pak Ustadz atau coach kita, mungkin saya sedikit akan menyampaikan tentang program Ramadannya Nakoi Center ya. Pertama adalah Kultum Awareness di Ramadan, durasinya 1 jam. Kedua, motivasi spiritual Ramadan 1 minute awareness. 3, leadership the 7 awareness, durasinya 1 hari. Keempat adalah karakter camp bagi siswa. Kelima, parenting Islami the 7 awareness. Keenam, team building Islami. Ketujuh, tasyaktun nafas 10 malam Ramadan. Kedelapan, bedah buku no box. Nah, ini program-program Ramadan yang ada di Coach Center, Nakoi Center ya. Dan setelah saya membacakan buku, mungkin kita coba untuk merayu coach kita untuk bisa kita merayu pagi-pagi nih untuk bisa hadir dan bisa memberikan pemaparan yang sangat mendalam untuk kita semua berdasarkan dari buku Seven Awareness di bab ke-6. Untuk itu kita akan panggilkan Ustadz kita, coach kita, Bapak Nakoi, dan sebelumnya mohon kepada seluruh peserta untuk memberikan perhatian penuh dan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kajian pada subuh hari ini. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan mencatat pertanyaannya dan kita akan buka sesi tanya jawab. Langsung dijawab oleh coach kita. Demikian kepada Bapak coach kita yang kita sama-sama cintai dan hormati, Bapak Nanang Kosim Yusuf. Silahkan Pak Nakoi. Ini Pak Nakoinya belum. Ya. Oke, silakan Pak. Itu bisa dilanjut dikit lagi nggak biar itu nyambung itu buku baca bukunya biar sampai selesai. Tadi sampai mana, Bu? Tadi Pengen saya terakhir di Halaman berapa? Halaman berapa? Ketahuilah wahai saudariku, jika dosa besar mungkin kita ingat, itu halaman 48 kali ya? 48 ya? Iya. Silakan Bu Yeni. Oh, yang itu ya, yang di mana letaknya ya. Tapi Iya. Ibu udah selesai kan? Ibu sampai 1 paragraf ya. Saya sudah membacakannya sampai saya lupa Sampai Pak bawah Kiai ya. sambil Pencerahan ya. menggeser duduknya. Menjadi Iya. pribadi yang empati dan penuh kesabaran sejati. Dia Bukan. ada Ketahuilah lagi. wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita ingat. Nah, itu lanjutannya Ibu silahkan. Oh ya, ketawa saudaraku, itu ya. Ibu sampai Iya, situ? iya. Apa saya mulai dari situ? Iya. Ya, baiklah ya. Kita lanjutkan ya. Ketahuilah wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita ingat,
di mana letaknya, kapan dan apa yang kita lakukan. Namun dosa kecil ibarat batu kerikil yang banyak, hanya hanya saja ketika ditimbang beratnya lebih besar daripada sebuah batu. Satu buah batu. Sejak itulah konon katanya ibu yang kedua yang tadinya selalu merasa paling hebat dan suci serta menertawakan orang lain menjadi pribadi yang empati dan penuh kesabaran sejati. Dia telah menemukan pencerahan. Ternyata batu kerikilnya banyak ya. Kita kembali kepada lubang jiwa. Tanpa kita sadari, kita berikan titik hitam yang begitu tebal kepada jiwa kita yang polos dan putih. Kita bagaikan sebuah pesawat terbang yang siap mengudara, namun karena kelebihan beban, pesawat hanya berputar-putar di atas landasan pacu. Jiwa yang tercemari oleh banyaknya dosa, kekhilafan, dan tindakan negatif tanpa disadari akan menyebabkan sesuatu yang negatif kepada pelakunya. Oleh sebab itu, Allah sendiri memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'la. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Tiada hari tanpa membersihkan badan. Setiap kali kita berwudu sebagai simbol membersihkan jiwa sebelum melakukan sholat, ibarat membersihkan kotoran dedaunan di halaman rumah kita dalam kondisi berangin. Hanya membersihkannya sekali saja rasanya tidak akan pernah cukup. Cobalah Anda perhatikan ketika Anda selesai membersihkan sebagian halaman. Angin yang berembus akan membawa dedaunan yang akan mengotori halaman yang sudah kita sapu sebelumnya. Apakah kita rajin membersihkan jiwa kita? Jika tidak, kita, jiwa, akan mendapat ganjaran atas apa yang kita lakukan. Kita juga akan mendapatkan siksa jika kita atau jiwa melanggar batas. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Penyucian jiwa selama bulan puasa adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Menyucikan jiwa dengan asmaul husnanya. Berarti memaknai asmaul husna bukan lagi dengan hafalan, namun sudah menjadi bagian kehidupan Anda masing-masing. Mari dalam puasa ini kita bertafakur dengan asmaul husna yang bisa membersihkan virus-virus benci dan kecewa dalam diri kita yang terdalam. Ini Asmaul Husnanya nggak saya bacakan ya, banyak dibaca Bapak Ibu sekalian. Ini dari mulai eh, banyak nih halamannya. Saya lanjutkan aja ya, Coach. Tadi yang ini Coach yang bahas. Saya lanjutkan. Eh, saya ingin berbagi satu buku yang bagus. Buku ini tentang puisi yang berjudul Divina Commedia. Pengubahnya adalah seorang sastrawan, Dante, yang mengatakan bahwa manusia secara fitrah sejak awalnya memulai hidup dalam alam kebahagiaan atau dia menyebutnya alam paradiso. Paradiso diambil dari kata Arab al-firdaus yang diubah menjadi alam paradiso. Alam ini adalah alam di mana manusia membutuhkan, merindukan kebahagiaan, ketenangan, kebaikan, alam paradiso. Paradiso adalah alam di mana manusia suci, jernih, tulus, putih, dan indah. Namun karena kelemahan dirinya sendiri, nuraninya menjadi kotor. Manusia mengotori nuraninya sendiri. Nurani adalah hati yang bercahaya, yang karena terus dikotori, lama-kelamaan nurani akan tertutup dan tak bisa bersuara lagi. Alam ini disebut alam inferno. Penyesalan perasaan bersalah, merasa tidak layak, dan sebagainya kemudian akan muncul. Maka datanglah bulan puasa sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena Allah tahu hambanya terjerumus dan berlubang dalam alam inferno atau alam kesengsaraan, alam penyesalan diri. Alam inilah yang disebut dalam purgatorio, alam penyucian. Bulan puasa inilah alam purgatorio, alam di mana manusia berlomba-lomba untuk menyucikan jiwanya dan memaksimalkan potensi luhurnya, ibarat tanah kering berbulan-bulan diguyur hujan dalam waktu yang cukup lama. Jiwa akan menjadi segar dan subur yang menjadi landasan untuk perbuatan baik. Itulah alam purgatorio. Alam inilah yang disebut alam kebahagiaan atau manusia rindu kebaikan dan kemuliaan. Allah
memberikan kesempatan kepada manusia dalam bulan puasa ini selama 1 bulan penuh untuk sama-sama meningkatkan nurani dan menjernihkan jiwa agar di akhir Ramadan manusia betul-betul memiliki alam paradiso lagi atau menggapai al-firdaus lagi. Manusia betul-betul bebas dari tindakan-tindakan yang negatif yang kita sebut sebagai Hari Idul Fitri. Sebenarnya, kalau kita lihat tulisan buku tadi menggambarkan kisah Adam yang mendapatkan tempat di surga, namun diturunkan ke bumi walaupun hal itu disesalinya. Nabi Adam berdoa kepada Allah dalam alam infernonya, alam penyesalannya. Ya Allah, selama ini hamba menzalimi diri hamba. Begitulah doa Nabi Adam kepada Allah sehingga kemudian dibukakanlah pintu langit untuk Adam. Begitupun kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Allah membuka pintu langit untuk para hambanya yang memohon dan ketika kita berhasil memiliki alam paradiso, hal itu selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi. Dan bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka. Disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Di hari ke-6 ini, sucikanlah jiwa agar kita bersih kembali, sehingga dapat jauh lebih baik dalam menghayati dan memahami tugas mulia kita sebagai manusia. Saya, Anda, dan siapapun orang yang Anda cintai, sayangilah, adalah manusia yang memiliki goal yang sangat jelas. Mari bertafakur dengan surat di bawah ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Terima kasih Bu, sudah. Makasih Ibu Yeni. Nih, Ya Coach. iya terima kasih. Baik, Bu Julia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillahi kataba 'ala nafsi rahmah. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul karim. Yang saya doakan sahabat-sahabat semua di Zoomiyah ya pada kuliah sahur. Ini bukan kuliah subuh, Bu. Kuliah sahur ya pada Bunya kesempatan belum. ini. Dan terima kasih Bu Julia. Bu Julia adalah alumni Self Awareness offline, sementara dan ini alumni online ya. Jadi memang nggak akan ketemu ya tahunnya. Angkatannya nggak ketemu. Jadi Bu ini ketemunya pada saat Corona, COVID. Bu Julia jauh sebelum COVID ya, dengan Krisdayanti dan sebagainya. Jadi teman-teman yang kiri, sahabat debat, terima kasih sahabat saya Bu Julia dan suaminya Bu Julia, almarhum Pak Ridwan juga alumni Seven Awareness yang sangat baik ya, selalu mensiarkan Seven Awareness dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan pada waktu itu ya. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik dan diberi anak-anak yang soleh dan soleha. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat ya, juga terima kasih untuk Nini yang dosen IT yang keren ini ya, yang selalu memberikan semangat kepada anak-anak muda. Ini kelihatan juga ada mahasiswa-mahasiswi Bunda Dewi ya, dari UIN Siber kayaknya ya. Teman-teman yang great, sahabat debat, juga teman-teman dari ada Hong ada Kong. teman saya juga Pak Nakoy. Oh gitu. Iya, Ya Pak Bu Julia. iya ada Ibu Vianti. Tadi ada Oh Pak Rijal, tapi Pak Rijal mungkin kelepas ya. Ada Pak Rijal ya, sama Ibu Vianti sama Bu Tika kayaknya nih. ya. Bu Tika di Asik gitu kayaknya. Bu Tika ya. Bu Hasana di Hong Kong dan teman-teman mana Mbak Joplo, apakah sudah bangun dan masih terlelap ya, di Hong Kong ya. Ada Mas Becky, ada ya Ustaz Am dan teman-teman sahabat-sahabat Inggris, juga ada orang yang menemani sejak saya masih kuliah sampai hari ini, Bunda Dewi ya. Ketika anak kita sudah 4,
Dan saya ingin anaknya 7 ya, seven awareness ya. Tapi Bunda Ayo Dewi, loh Bunda, masih punya tugas 3. tapi udah bilang, aduh udah ya cukup 4 ya. Ya udah kalau gitu anaknya kuliah lagi ya. Akhirnya saya dorong istri saya untuk kuliah S2 di kampus UIN Ciputat, dan kemudian awalnya juga udah cukup gitu ya. Udah 4 anak mau kuliah lagi nanti, temennya masih muda-muda gitu. Dan saya juga nggak ngajar katanya. Bukan guru, bukan dosen. Saya bilang, ya mau kuliah yang tinggi untuk anak-anak kita di rumah gitu. Akhirnya melanjutkan S3 dan sekarang menjadi dosen di beberapa kampus termasuk di kampus Siber Cirebon ya. Rasanya sebagai bentuk terima kasih saya atas dukungan dan kebaikan selama ini, termasuk selama pada saat saya masih dalam posisi zero atau di bawah rata-rata ya. Satu-satunya teman kuliah yang sering memberikan ngasih uang untuk biaya hidup saya adalah istri saya ya sekarang ini. Jadi bukan karena cinta, tapi karena kasihan sebenarnya. Jadi karena kasihan lihat temannya sebagai marbot di masjid yang jarang makan, maka istri saya waktu itu ngasih uang kalau kuliah tuh 10.000, 15.000, dan saya kasih memanggilnya Dewi ya, kayak gitu. Dan ternyata persepsi saya ke teman kuliah saya pikir cinta, ternyata enggak ya, sehingga akhirnya dia menolak saya sampai wisuda ya. Bahkan sampai wisuda pun kita nggak ada hubungan cinta sama sekali. Beliau dengan tunangannya bahkan sering mampir di masjid di mana saya sebagai seorang marbot ya. Dan semua ini saya tuliskan di buku yang Bu Julia pegang berjudul My Name is Nako ya. My Name is Nako ini novel tebal 600 halaman, true story dari kisah yang saya tulis ya. Dan eh, jadi kalau sekarang banyak orang yang bilang Bu Dewi baik dan sering bantu orang tuh, ya saya adalah salah satu orang jadi saksi hidup ya. Jadi ketika di Nako Center banyak orang-orang yang unik-unik ya Nina, yang datang dengan keadaan keuangan yang nol, tiba-tiba udah tolong ya, dan sebagainya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya, ternyata eh, perbuatan perbuatan kita saat ini juga dipengaruhi oleh kekuatan jiwa ya. Seperti yang tadi saya contohkan, apa yang Bunda Dewi lakukan ke saya ya, bukan saat ini ya, pada saat saya masih mahasiswa, jiwanya itu memang suka menolong orang. Ternyata bukan hanya saya yang ditolong nih, tapi karena saya merasa saya yang diperhatikan, sehingga rasanya itu yang salah. Ternyata memang suka nolong orang ya. Jadi jiwa penolong itu memang, atau kita punya kebiasaan berbagi atau menolong orang, itu memang jiwanya jiwa yang keempat ya, an-nafsul mutmainnah, orang-orang yang orang-orang yang mudah ya, orang-orang yang sudah inner peace, bukan kebalikannya ya. Ya, ketika orang yang kemudian dia belum menemukan ketenangan dalam dirinya, jadi dia akan mengalami self talk ya, sebuah sebuah keadaan batin yang belum selesai, sehingga mengalami perang batin yang tadi dibacakan oleh Bu Julia, teman-teman hebat, sahabat-sahabat Dengkrit. Jadi saya juga ucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman mahasiswi dan mahasiswanya Bunda Dewi. Silakan menggali lebih dalam ya, tentang tidak hanya ilmu, tapi adalah hikmah. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Kimiyatus Sya'adah, kalau tubuh ini nggak makan 3 hari, nggak minum 3 hari, maka akan sakit. Ya, ya, kalau jiwa ini nggak minum, nggak makan, dan kalau jiwa ini nggak dapat ilmu dan hikmah 3 hari, maka jiwanya akan sakit. Jadi ya alhamdulillah ya, kita
tiap malam, tiap sahur bertemu di kuliah sahur ini, sehingga kenapa wajib baca buku, karena kita bukan ceramah yang di hari Minggu ini adalah kuliah sahur. Jadi ada buku yang dibedah juga ya, yang kadang-kadang juga waktunya nggak sempat, kayak kuliah aja mau bahas tapi tiba-tiba bel sudah bunyi. Ya harus selesai juga ya karena ada dosen lain atau ada kuliah lain yang harus geser atau dosen lain sudah nunggu di depan pintu ya teman-teman hebat. Sehingga panduannya adalah buku Wonders of Ramadan. Teman-teman, sahabat-sahabat Ingrid, di dalam Seven Wonders sendiri, jiwa ini, kesadaran akan jiwa itu menjadi tangga yang sangat penting. Bahkan menjadi awareness yang keempat setelah awareness of success. Jadi tangga pertama adalah awareness of thinking, tangga kedua awareness of silence, ya. Tangga ketiga awareness of success, tangga keempat awareness of soul. Nah, jiwa ini ya sangat menarik ya teman-teman hebat dan sangat sedikit dibahas. Bahkan saya ngajar psikologi waktu saya jadi dosen di Paramadina dan di UIN Ciputat ya dulu. Dulu selesai kuliah langsung saya ngajar Bu Julia di kampus saya waktu itu. Dan 2007 saya meninggalkan kampus ya. Meninggalkan kampus karena menulis buku dan bukunya bestseller dan sering bentrok waktu ngajarnya. Dan belum ada ngajar online ya. Jadi ya akhirnya menjadi masalah ya teman-teman hebat sahabat yang gitu. Teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat hebat dan ya ya. Dan di dalam buku Seven Awareness, di dua buku Masterpiece Seven Awareness maupun The Heart of Seven Awareness, ada awareness yang keempat disebut awareness of soul. Hal ini menunjukkan bahwa ya teman-teman Ingrid, soul ini satu tangga sebelum ke wisdom ya, dan baru vision dan surrender. Nah, bahkan kata-kata jiwa sendiri itu diulang-ulang di Al-Quran itu berkali-kali ya. Begitu begitu pentingnya kata-kata nafas ya. Nafas ini maknanya bisa banyak ya. Tadi yang berkali-kali dan sangat menjadi perhatian ya. Dari mulai nafas ya di buku The Heart of Seven Wonders misalkan disampaikan nafas berarti diri atau seseorang ya. Jadi misalkan di Al-Imran ayat 61 juga membahas itu ya. Surat Yusuf ayat 54 nanti bisa baca buku The Heart of Seven Wonders ya. Kemudian juga ayat Az-Zariyat ayat 21 ya itu juga bicara tentang nafas. Nafas tapi tentang diri ya, artinya diri seseorang. Jadi kalimat nafas ini maknanya itu bisa banyak sekali. Nomor satu tadi adalah tentang diri ya. Kemudian nomor dua, nafas juga bisa maknanya selain diri di dalam buku The Heart of Seven Wonders adalah dirinya sebagai Tuhan ya, yang tadi saya sampaikan dalam ayat Al-Quran ya, bahwa katakanlah wahai Nabi Muhammad, milik siapakah? Apakah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ya, katakanlah milik Allah. Ya, dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Sungguh dia pasti mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Nah, itu juga nafas ya. Ala nafsihi rahmah. Jadi kata-kata nafas di ayat ini maknanya bukan lagi ke manusia tapi kepada diri Tuhan itu. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillahi kataba ala nafsi. Kataba ala nafsi di sini memiliki maknanya adalah nafas untuk ya, nafas untuk Tuhan di situ. Jadi kata-kata nafas sendiri ya atas Allah yang penuh kasih sayang. Ini juga di Al-Qur'an ya. Kemudian ya yang ketiga dari buku The Heart of Seven Wonders disampaikan bahwa nafas juga sebagai person, sesuatu. Jadi ya
sesuatu yang misalkan disampaikan di beberapa surat juga muncul. Yang keempat, nafas yang kita kenal sebagai ruh ya. Jadi nafas adalah ruh juga benar ya, karena makna nafas begitu luas dan ruh nyawa ya. Jadi ruh nyawa dengan ruh jiwa itu beda. Ruh nyawa misalkan di ayat Al-An'am ayat 93, sementara ruh sebagai jiwa itu di ya ayat Al-Fajr 27 sampai 30 yang yang kita kenal ya, ya ayat itu karena sulbut ma'inah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah nafas sebagai jiwa, bukan nafas sebagai ya sebagai ruh. Itu juga berbeda ya. Kemudian yang berikutnya nafas sebagai totalitas manusia. Jadi ya ini juga ada di Al-Maidah ayat 32. Dan yang terakhir nafas sebagai sisi manusia yang melahirkan tingkah laku. Nah ini adalah eh, makna atau penafsiran dari kata-kata nafas yang diulang-ulang berkali-kali bahkan lebih dari ya puluhan kali tentang nafas itu sendiri. Jadi betapa pentingnya ya teman-teman, sahabat-sahabat yang great, bahkan ada juga kita semua juga sering mendengar ya ayat Quran yang tadi disampaikan mengenai bagaimana seseorang itu bisa berubah ya dimulai dari nafasnya, di anfusihim. Jadi nafas atau ini kalau sudah jiwanya berubah, kalau dalam buku Seven Awareness ada kutipan pada saat jiwa berubah, badan itu tidak ada artinya lagi ya. Jadi kalau jiwa sudah berubah, ya hanya masalah waktu. Membawa badan itu gampang. Tapi kalau jiwa belum berubah, ya agak sulit ya teman-teman. Jadi bukan badannya, ada orang badannya berubah ya, lebih kurus, lebih lebih apa, lebih gemuk ya. Ada orang badannya berubah lebih glowing ya, mungkin. Tapi kalau jiwanya belum berubah, dia tetap orang yang sama ya. Ada orang misalkan kalau dalam istilahnya narco center dia mengalami yang namanya hedonist treadmill, sebuah keadaan yang seolah-olah di mata masyarakat dia itu sukses. Punya tadinya ada guru tadinya belum punya mobil, sekarang punya mobil, ya ada dosen, ada profesional, ada apapun orangnya itu. Di mata keluarga dia sekarang sukses, tapi sebenarnya nggak ada perubahan apapun. Dia adalah orang yang sama dengan jiwa yang sama, sifat yang sama, karakter yang sama, tetap jarang senyum, tetap kurang sodako, tetap mau menang sendiri, tetap suka marah-marah, nggak ada perubahan apapun. Ya, itu namanya hedonist treadmill. Orang-orang yang mengalami ya perubahan secara materi, tapi jiwanya itu nggak berubah. Jadi ya dia adalah orang yang sama yang ketemu 10 tahun yang lalu dengan sifat yang sama, karakter yang sama. Tapi orang kalau jiwanya berubah, walaupun dia dalam posisi ya kaya maupun miskin, yang namanya sodako itu nomor satu. Yang namanya menolong orang itu adalah karakternya, gitu. Maka orang-orang yang jiwanya sudah berubah ini ya hanya masalah waktu. Bahkan ketika sakit pun ya kalau jiwanya sudah berubah, dia masih mengucapkan syukur karena jiwanya ini sudah berubah ya. Maka ya ada satu pepatah atau sebuah kalimat dalam bahasa Arab bahwa ada mengatakan hadis ya, ada mengatakan bukan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Jadi semakin kita mengenal diri, contoh misalkan kalau kita bukan dokter, mata itu kan ini aja nih. Tapi coba jadilah seorang dokter, dokter apa namanya, khusus spesialis, dokter spesialis mata. Dalam mata ini ternyata ada banyak
macam-macam. Dan semakin, ya Allah, ternyata luar biasa. Maka Allah menyindir afala takilun, afala yatafakkarun. Dari mata saja, orang kalau dia bertadabur, dia langsung speechless. Langsung ingin ucapkan thanks God for everything. Tapi karena kita bukan dokter mata, mata tuh ya ini, mata ini. Tapi kalau dokter mata dibedah, ada banyak istilah dalam mata saja. Nah itu membuat kita akhirnya sadar ya teman-teman hebat. Jadi semakin orang itu berilmu, semakin dia rendah hati. Karena betapa dia kecilnya di hadapan Allah. Tapi semakin orang itu nggak berilmu, semakin dia tinggi hati. Karena sudah merasa bahwa dia semuanya atau segala-galanya, teman. Ya, jadi jangan kaget ya kalau banyak profesor-profesor yang humble. Bukan karena kecerdasannya, tapi mereka menemukan kesadaran diri bahwa ilmu itu hanya milik Allah. Dan dia menemukan makna dalam profesinya bahwa semakin dia profesor, semakin dia hanya kuasa satu bidang. Maka ada bidang lain yang harus dia pelajari dan dia harus rendah hati. Itulah yang disebut dengan guru besar ya. Jadi guru besar misalnya di UIN guru besar bahasa Arab. Ya dia bahasa Arab yang dia kuasai. Tapi matematika dia nggak kuasai. Psikologi nggak kuasai. Maka akhirnya semakin dia profesor, semakin humble. Nah yang belum profesor atau yang belum guru besar, ya bisa jadi ada yang humble, bisa jadi malah kebalikannya. Ada yang sudah merasa menguasai dunia. Nah itu bedanya juga Bu Julia, para para tokoh-tokoh atau para filosof dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu, kalau dalam sejarah peradaban Islam, misalkan di era-era ya para Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, ya bahkan disampaikan ketika bayangkan ketika Eropa masih gelap gulita, Baghdad sudah menguasai dunia. Jangan bicara Amerika, Eropa saja masih gelap gulita, Baghdad sudah jadi mercusuar dunia. Amerika kan baru 200 tahun yang lalu. Eropa masih gelap gulita, belum bisa membaca. Islam sudah menjadi peradaban dunia di Baghdad. Maka peradaban atau simbol kekuatan Islam yang belum lama itu ya dihancurkan itu pada Baghdad di eranya Saddam Hussein ya, udah nggak ada lagi. Ya teman-teman, dulu ada Turki Utsmani juga turun ya teman-teman hebat sahabat Engkuri. Jadi Islam tuh sudah menjadi pusat pengetahuan pada saat Eropa masih gelap gulita. Sehingga para cendekiawan dari Perancis itu belajar ke Baghdad itu. Sampai akhirnya ada masa-masa yang sangat menyedihkan ketika ya kemudian Islam juga diruntuhkan dan perpustakaan juga dihancurkan, dihilangkan, diganti dengan air darah. Ya, teman-teman hebat. Jadi dia jadi pusat peradaban dunia. Itu eranya, apalagi era kemasan, era zaman Rasulullah ya, era pada zaman sahabat saja, yang namanya guru besar, itu Bu Julia, itu mereka rata-rata kuasai banyak ilmu pengetahuan. Contoh misalkan Ibnu Rushd, Al-Ghazali, ya, Al-Kindi, ya, banyak filosof yang dia kuasai Al-Quran, dia kuasai matematika, dia Al-Jabar itu kan matematika, dia kuasai Al-Quran juga. Jadi kuasa Al-Quran macam-macam. Itulah hebatnya para ahli atau para guru besar di era-era waktu itu. Nah, era akhir zaman ini kita nggak bisa ya, misalkan guru besar ilmu Al-Quran. Ya ilmu Al-Quran Bu Jida, nggak dia Al-Qurannya guru besar, matematikanya, kedokterannya nggak bisa. Nah itulah yang membuat kita akhirnya semakin kita tinggi ilmunya, semakin humble. Nah kalau ada orang yang ilmunya tinggi nggak humble, berarti dia nggak menemukan nafas dalam ilmunya gitu, nggak menemukan nafas dalam
dalam belajarnya gitu. Dan itu dialami oleh Imam Ghazali ketika dapat tepuk tangan oleh mahasiswanya, ketika begitu hebat, dipuji-puji, dan kemudian Imam Ghazali merasa ini bukan saya. Ada kehausan spiritual dan Imam Ghazali meninggalkan kampusnya, melakukan satu rihlah, silence, perjalanan mengheningkan dirinya di antara hiruk pikuk dan kemudian menemukan ya nafasnya tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dan kemudian kembali ke kampus dengan ngajar lagi, tapi yang tadinya ya selalu sentrisnya ke lain, sekarang sentrisnya hanya kepada lillah, hanya kepada Allah. Sehingga tepuk tangan itu nggak lagi menjatuhkannya dalam kesombongan, menjatuhkannya dalam keegoan, tapi sebagai sebuah proses alamiah. Jadi itu juga butuh, jadi butuh semacam silent yang tadi dibaca ini ya, ada proses di mana apakah dosen, guru, dia mesti mentransformasi dirinya, apa apakah itu misalkan yang dicontohkan Imam Ghazali, atau kemudian saya mengajar ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah, sebagai ibadah saya, sebagai bentuk tanggung jawab saya, sebagai bentuk khidmat saya, sebagai ibadah saya dan sebagainya. Sehingga akhirnya ya menikmati sebagai proses teman-teman hebat. Nah, oleh karena itu, teman-teman Ingrid, sahabat hebat, maka jiwa ini ya sangat 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 penting. Tapi di dunia barat sendiri, ilmu jiwa saja itu bukan ilmu tentang kejiwaan. Jadi waktu saya dosen di Paramadina dan di UIN, Ciputat itu psiko artinya jiwa, logos artinya ilmu. Harusnya kan ilmu tentang jiwa. Tapi yang terjadi ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan. Nah itu menunjukkan bahwa sulitnya kita mempelajari ilmu tentang jiwa ya, bahwa jiwa ini sulit dipelajari. Maka ya teman-teman yang keren, sahabat-sahabat debat, butuh ya di barat sendiri di Amerika ketika ilmu jiwa mau dipraktekkan, ada orang mau mati itu di syuting, ingin direkam lah kalau sekarang di live YouTube gitu ya. Mau pengen lihat para psikolog ini dari mana jiwanya keluar, ya direkam. Ternyata mati tapi nggak ketahuan juga dari mana tuh keluar. Maka mereka frustasi orang barat. Sudahlah, sekarang kalau jiwa sulit ditemukan, sekarang kita rubah aja. Ilmu jiwa itu artinya ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan. Jadi kalau orang lagi marah, wajahnya tuh auranya aura kasihan. Ya, orang lagi seneng, auranya aura kasih. Ya, kayak gitu. Senyum. Ya, Bu Juli lagi marah nih. Ya, orang tahu jiwa Bu Juli dari mana? Ya, dari wajah. Mau dari mana lagi ya? Oh, berarti ya, maka dalam public speaking yang namanya bahasa tubuh itu punya ya, itu punya powerfulnya 50%. Sementara ya kosakata, kosakata itu hanya 10%, dan intonasi kata itu ya itu 40%. Jadi ya intonasi kata itu punya punya peran 40%. Makanya kalau di bioskop itu makanya intonasi kata, bukan kosakata ya. Misalkan bagi para penonton yang sudah memiliki karcis, itu kan Bu Julia ya. Nggak ada ya langsung kosakata bagi penonton yang memiliki karcis silakan masuk. Enggak, itu kosakata. Maka sebagai ya orang dalam dunia pendidikan, intonasi kata itu penting. Kapan kita harus naik, kapan kita harus turun, kapan kita harus datar, kapan kita harus menekan. Karena itu pengaruhnya 40%. Tapi yang paling orang lupa adalah gestur, postur, body language yang itu memberi dampak 50%. Maka ketika dosen turun ke
kampus, guru datang ke sekolah, wajahnya menunduk, auranya aura kasihan di mata muridnya, gurunya sedang sulit. Tapi gurunya senyum, menyapa, hai hai, itu kata nih kayak ini yang semangat itu di mata orang sedang sehat ya, sedang baik, padahal sedang sakit bisa jadi ya. Waktu itu nih sedang sakit fisik, tapi nyapa orang itu yang saya alami juga ketika jadi marbot. Ketika habis ngepel, nyuci ke kampus ya, saya pasang aja wajah menyenangkan dan menyapa. Jadi menyapa teman, apa kabar, Tos? Kemudian teman-teman bilang ini, lu enak ya di masjid. Kayak gua sedih ya. Kalau pagi pasti lu nasi uduk kan. Padahal sedang nahan perut, lagi lapar-laparnya ya. Saya bilang iya, iya gitu. Kalau siang, lu sih enak ya pasti dijamin ya. Padang-padang gitu. Nasi padang ya. Otak masih itu makanan otak gitu ya. Jadi kalau saya senyum tuh matanya makanannya enak. Kalau malam pasti pecel lele gitu. Itu padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi ternyata ya ketika kita datang dengan wajah yang kalau istilah narko center BTS, bahagia tanpa syarat atau unconditional happiness, ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa. Pengaruh kita ini langsung bisa direspon oleh orang lain ya. Maka karena jiwa begitu dalam, ya ribuan dalamnya lautan bisa diselami, tapi dalamnya jiwa nggak bisa. Bahkan coba bayangkan Pak Ian, Pak Wawan ya di Sukabumi, dalamnya jiwa pasangan aja nggak bisa kok. Karena kalau bisa nggak ada orang yang bercerai udah 15 tahun nikah. Nggak ada orang yang sudah 20 tahun nikah kok cerai. 30 tahun menikah cerai. Ya. Sekarang jadi fenomena ya. Cerainya ketika anak sudah besar. Jadi selama ini sudah nggak saling mengenali jiwanya. Cuma dia nahan anak-anak biar nunggu gede aja baru berpisah. Itu dibaratkan ada semacam fenomena itu yang sekarang datang ke Indonesia juga. Ketika sudah anaknya kuliah semua, memutuskan bercerai. Dan dia bingung, selama ini dia tidur dengan siapa, hidup dengan siapa. Maka itu menunjukkan bahwa dengan pasangan sendiri pun kita belum tentu mengenali jiwa. Maka harus saling empati, mendengar terus, ya harus banyak bicara, dialog, dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada itu, ya akhirnya kita nggak menemukan pasangan sejiwa ya. Jadi bahkan yang menarik di Amerika, kenapa udah cerai dengan yang lama, menikah lagi di usia 60 tahun? Jawabannya apa ya? Untuk nikah tujuan buat apa? Buat punya teman untuk berbicara. Ya. Jadi selama ini problem dari rumah tangga adalah karena nggak ada waktu berbicara. Jadi bicara tuh penting, terutama bicara yang nggak penting-penting. Saya kalau dengan anak-anak di rumah jarang bicara penting, kadang-kadang ngomong yang nggak penting-penting. Karena nggak penting itu juga ya itu bagian dari kesehatan jiwa untuk di keluarga atau rumah tangga. Jangan bahas yang ada rapat tentang masalah penting, masalah penting. Bahas yang nggak penting-penting juga hal yang penting dalam kesehatan jiwa ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great ya. Jadi di bagian akhir ada satu kalimat ya. Manusia itu punya arti ya. Mannya adalah ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, fungsinya adalah ya kita diminta ya usigumi taqwallah ya, dilapsi taqwallah. Kemudian hanya adalah ya aqimis shalah. Kita diminta untuk satu mengenali jiwanya, punya adalah kita diminta ketakwaan kita dan hanya adalah ya manusia diminta untuk mendirikan sholat ya teman-teman yang great sahabat-sahabat hebat. Ya tak terasa teman-teman yang great ya sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi nanti insya Allah kita akan kembali bertemu di kesempatan luar biasa dan Bu Julia dan teman-teman yang great di Nako Center sebelum kami tutup di minggu depan kita akan ada camp buat pengurus OSIS di Nako Center.
Jadi silakan buat sekolah-sekolah boleh mengirimkan minimal 3 orang, ketua, bendahara, dan sekretaris di OSIS-nya dan menginap 1 malam di Anakoya. Ya, teman-teman yang kirim sahabat-sahabat debat tanggal 7 dan 8 Maret ya. Seperti di Majalengka waktu itu ya Pak Ian ya, teman-teman Inggris. Terima kasih Bu Julia, teman-teman Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Coach, jangan warahmatullahi lupa burit wabarakatuh. Waalaikumsalam berdampak warahmatullahi nanti sore. wabarakatuh. Iya ya Nen, Ya, Iya, silakan yang tutup. ngabuburit ya. ya makasih Pak Nakoy. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan terkait dengan materi pada hari ini. Semoga esok hari kita bisa ketemu kembali. Dan adapun yang ingin bertanya tentang pencucian jiwa yang masih mengganjal, boleh mengajukan pertanyaannya via eh ini ya, apa namanya? Inbox, apa sih namanya kalau di WhatsApp itu? Bu, Message ya. Via message agar kiranya nanti dapat dijawab ya. Nah, oleh master, apakah nanti dijawabnya langsung atau mungkin dengan pertemuan selanjutnya. Demikian mungkin pemaparan hari ini, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti kelas Seven Awareness bisa nanti langsung bertanya kepada pihak Nakoi Center agar bisa mengikuti kegiatan Seven Awareness yang nantinya memberikan manfaat banyak buat jiwa dan buat diri kita sendiri. Demikian dari saya, dan semoga kita bisa kembali ketemu di esok hari di kuliah hari ke-7. Sekali lagi terima kasih Pak Nakoy sudah memberikan kesempatan kepada saya, Bu Dewi, terima kasih. Dan semua teman-teman yang hadir, terima kasih juga yang belum kenal, salam kenal dengan saya Julia Putri Nur. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki sampai akhir Ramadan dan kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sahur, salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Terima kasih semua teman yang udah Terima, bergabung ya. terima kasih ya. Izin ya. Izin live. Terima kasih semuanya.